tidak ada kasih yang melebihi daripada pengorbananmu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Ini saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan yang baru menyertai hamba-Mu. Urapan-Mu bagi setiap kami yang mendengar. Sehingga firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba mencuri kebenaran firman Allah, kami sepakat sehati kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim altar yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terlebih dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin hari Minggu, rasanya saya belum pernah meninggalkan pelayanan sampai 5 hari ya, 5 hari atau 6 hari. Dan saya bersyukur saudara bisa semua pelayanan berjalan dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih buat semua para pelayan-pelayan Tuhan dan juga jemaat semua yang mendukung di dalam doa kepergian kami sehingga semuanya berjalan dengan baik ya. El juga dalam keadaan sehat semuanya. Puji Tuhan, ini semua karena dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat semuanya. Ya. Jadi kalau suatu kali ditinggal semua bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul yaitu pentingnya penyertaan Tuhan. Pentingnya penyertaan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan tentunya ya. Mari kita ucapkan judul khotbah ini 1, 2, 3. Pentingnya penyertaan Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Pentingnya penyertaan Tuhan. Nah saudara, luar biasa, kita anak-anak Tuhan sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat penting buat kita ya penyertaan Tuhan. Memang Tuhan tidak menyertai kita seperti bangsa Israel pada waktu itu ya, tetapi penyertaan Tuhan yaitu adalah rohnya Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Saudara sadar bahwa di dalam diri saudara ada rohnya Tuhan? Amin saudara. Ini sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya sangat menghormati keberadaan roh Tuhan di dalam diri kami. Ya di dalam diri kita, dalam diri saya tentunya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Mari saudara kita mau menghormati, menghargai keberadaan Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah, Roh Penghibur, Roh Penolong, ya, Roh kebenaran yang ada di dalam diri kita, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara, sebab ini tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin, saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jikalau saudara mengerti keberadaan tentang hal ini saudara, tentunya saudara pasti akan menghormati, menghargai, dan saudara tidak mau sembarangan saudara berbicara, saudara tidak mau sembarangan bertindak, saudara tidak mau sembarangan melakukan sesuatu yang itu mendukakan Roh Kudus, yang mendukakan roh kebenaran yang ada di dalam diri saudara. Tindakan kita, perkataan kita harus kita jaga, kita mau menghormati saudara. Karena ada roh yang luar biasa di dalam diri kita. Mungkin setiap kali saya mengingatkan akan hal ini. Sebab saya melihat ada anak-anak Tuhan yang ya mereka sembrono dengan tindakannya, dengan perkataannya. Sehingga tidak menampak bahwa dia sedang menghormati, menghargai keberadaan Roh Kudus di dalam dirinya. Ini sangat penting saudara. Mari kita akan belajar saudara kisah tentang seorang yang bernama Yusuf saudara. Saya masih ingat pada waktu Mbak Desi hamil dulu ya. Mbak Desi hamil itu pertama kali ya, karena memang satu kali ya. Kemudian mereka sudah punya ancang-ancang namanya Mikael Aryawan. Ya, Mikael Aryawan. Tapi kok saya digerakkan Tuhan, coba Mbak Desi, kamu baca kisah tentang Yusuf. Dan kamu tulis, bikin paper. Sementara hamil bikin paper ya. Nulis kisah tentang Yusuf.
Bagaimana Yusuf itu anaknya Yakub, ya menikah dengan siapa, kemudian sampai ya bagaimana dia dicobain, masuk dibenci oleh saudara-saudaranya, sampai kemudian dia meninggal, saudara. Nah, setelah dia baca dan serahkan pada saya, tolong nanti nama anakmu ditambahi ya. Kamu kan Mikael Aryawan, tambahi Mikael Yosef Aryawan. Yosef itu Yusuf bahasa Inggrisnya ya. Jadi saya urun satu kata, Mikael Yosef Aryawan. Nah saudara, karena saya sangat mengagumi bagaimana kehidupan seorang yang bernama Yosef, yang bernama Yusuf ini saudara. Dan pagi hari saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari bagaimana tentang satu hal saja yang berkaitan dengan Yusuf saudara, yang nanti akan menjadi satu pelajaran yang indah buat kita. Yaitu saya ingin menekankan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, ini sesuatu yang saya perhatikan saudara, sesuatu yang luar biasa, di mana Yusuf dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena Tuhan menyertai Yusuf. Saya mendapatkan ada 4 kali ditulis kata menyertai Yusuf itu saudara. Mari kita membaca di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kalau saudara bawa Alkitab garis bawahi kata menyertai Yusuf. 1 ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan dampak daripada apa penyertaan Yusuf, Tuhan kepada Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Nah, kedua, ya garis bawahi lagi Alkitab saudara. Kalau HP susah ya, nggak bisa. Ya, Pak Joko yang bawa Alkitab silakan di stabilo atau di garis bawahi Pak Mukyar. Ya, kata disertai itu di garis bawahi. Ini sesuatu yang dahsyat saudara, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Wah, puji nama Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lompat Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wah, muncul lagi saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan dampaknya. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nanti akan saya ceritakan sedikit. Nah, ayat 23 Mbak. Ayat 23 coba. Kejadian 39 ayat 23. Nah saudara, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Garis bawahi lagi saudara, menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Waduh, sesuatu yang luar biasa saudara. 4 kali kalimat ya penyertaan Yusuf, penyertaan Tuhan kepada Yusuf ini ditulis saudara. Saudara, kalau saudara nanti mau meneliti lagi silahkan. Mungkin ada lain lagi ya penyertaan Tuhan kepada Yusuf saudara. Puji Tuhan, saudara bisa baca kembali saudara. Nah, di dalam kisah ini saudara, kita tahu bahwa Yusuf ini sangat dikasih oleh ayahnya Yakub, sehingga ini membuat saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Ya, iri. Dan Yusuf ini punya karunia yang luar biasa, yaitu karunia mimpi saudara. Sehingga dia menyampaikan mimpi tentang bagaimana nanti ya saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Dan kemudian juga orang tuanya Yakub dan istrinya ya menyembah dia. Yakub waktu itu istrinya sudah tidak ada, ya menyembah dia. Saudara, dan itu terwujud saudara mimpi itu pada saat dia kemudian diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Saudara, puji nama Tuhan saudara. Yusuf disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan itu berkali-kali saudara.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Apa yang dilakukan oleh Yusuf, ya, kasih Allah dilimpahkan kepada dia, kasih setianya. Puji nama Tuhan, saudara. Yusuf walaupun diperlakukan oleh saudara-saudaranya jahat kepada dia, bahkan sampai akan membunuh dia, ya, kemudian akhirnya dijual kepada orang Mesir, dan kemudian akhirnya sampai kepada rumah Potifar, seorang pejabat di Mesir. Dan kemudian karena Yusuf itu adalah orang yang ganteng, mungkin gitu ya, kalau di Alkitab ditulis apa, elok, ya, elok. Saya kadang-kadang saya kurang cocok kalau untuk laki, tapi di Alkitab terus begitu. Nah, saudara, Yusuf begitu luar biasanya, saudara. Dan pada saat dia harus dibawa ke rumah Potifar, saudara, ya, seorang pejabat di Mesir. Kemudian istri Potifar ini sangat birahi kepada Yusuf, saudara, sehingga menginginkan Yusuf untuk melakukan hubungan dengan dia. Tetapi saudara, Yusuf karena dia takut akan Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, sehingga dia tidak mau, saudara, untuk berhubungan dengan istri Potifar. Saya membayangkan pasti cantik, saudara, karena istrinya seorang pejabat di Mesir, saudara, orang yang berkuasa di sana. Tetapi dia tidak mau, saudara. Dia lebih baik tinggalkan semua dan dia lari, dan pada akhirnya dia harus dimasukkan di dalam penjara. Saudara, sesuatu yang luar biasa, saudara. Inilah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Dan saudara, dari kisah itu Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, awal dulu ya. Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya, apa saja dikerjakannya, walaupun dia ada di dalam penjara, saudara. Ya, di dalam penjara, dia difitnah, dia disakiti hatinya oleh saudara-saudaranya, tetapi dia selalu berhasil apa yang dikerjakannya. Kasih setia Allah dilimpahkannya kepada Yusuf. Dan kemudian juga Yusuf tidak ada sakit hati. Perhatikan baik-baik. Yusuf tidak ada sakit hati kepada saudara-saudaranya yang akan membunuh dia, yang akan memenjarakan dia. Dia tidak ada sakit hati, saudara. Tidak ada kepahitan kepada saudara-saudaranya. Tidak ada sakit hati kepada Potifar dan istrinya. Ya, saudara, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan pada mereka. Walaupun mereka disakiti, walaupun mereka difitnah, sampai akhirnya harus masuk penjara. Tetapi satu hal yang kita lihat, bahwa Yusuf tidak pernah ada sakit hati sedikit pun. Yusuf tidak pernah ada kepahitan sedikit pun, saudara. Karena dia sadar bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam dirinya. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan mengangkat Yusuf. Tuhan akan mengangkat dia untuk menjadikan berkat bagi bangsa Israel dan bangsa Mesir pada waktu itu. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya berharap, saudara, kita harus tahu. Saya mengatakan tadi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara, bangsa Israel pada waktu itu, saudara, kalau saudara melihat di dalam perjanjian lama, tidak semua orang, saudara, mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Tidak semua orang, Tuhan. Saudara, tidak semudah itu, saudara. Tuhan tidak menyertai kepada semua orang. Tetapi satu hal yang kita lihat, kita akan bandingkan dengan kita yang hidup di dalam masa perjanjian baru. Kita yang hidup dan sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat bagian yang kedua. Tuhan juga menyertai kita. Katakan kanan kiri, saudara, Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Yang suami istri katakan dengan mesra, Tuhan menyertai kamu. Amin, saudara. Saya belum melihat mesra ya, yang suami istri bisikin Pak Yusuf, Pak Samsu, Pak Tulus, ya, bisikin, Tuhan menyertai kamu, ya. Tuhan menyertai kamu. Amin. Pak Mukyar, sampaikan kepada istrinya, Tuhan menyertai kamu. Ya.
Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Kita perlu diyakinkan, saudara perlu diyakinkan bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Amin, saudara. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan 16. Memang Tuhan adalah roh yang menyertai kita. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini syaratnya, saudara. Kalau saudara menginginkan penyertaan Tuhan seperti pada Yusuf, saudara harus mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara harus menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Yesus melalui firman-Nya. Ya, sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Rohnya Yesus nanti tinggal dalam diri kita. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Rohnya Tuhan tinggal di dalam diri kita dan menyertai kita selama-lamanya. Bahkan saudara, di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, memberitakan Injil sampai memuridkan, ini adalah perintah Tuhan. Padahal tadi dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saudara, kalau gereja kita sedang terus mendorong saudara untuk belajar memberitakan Injil pada orang lain, 1 bulan minimal 1 orang saja, saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara. Haleluya. Sekali lagi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selama-lamanya sampai akhir zaman, Dia menyertai kita. Sama seperti Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga apa saja dikerjakan oleh Yusuf dibuatnya berhasil. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Ya, janji Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Puji nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan juga sudah dilimpahkan kepada kita, saudara. Kita sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Kita juga harus dapat untuk tidak ada sakit hati. Amin, saudara. Yusuf, karena dia sadar ada penyertaan Tuhan di dalam dirinya, dia tidak mau sakit hati. Walaupun harus masuk penjara, walaupun difitnah, walaupun dibenci sampai mau dibunuh, tetapi dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah ada kepahitan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak pernah ada kepahitan kepada Potifar dan istrinya. Dia tidak ada sakit hati. Dan itu yang membuat Tuhan menggenapi apa yang dijanjikannya, penyertaannya, keberhasilannya, saudara. Ini penting menjadi satu pelajaran bagi kita, saudara. Jangan sampai kita ada sakit hati, jangan sampai kita ada kepahitan kepada siapapun juga, saudara. Jikalau saudara ingin menikmati janji-janji Tuhan seperti apa yang dialami oleh Yusuf, jangan ada sakit hati, jangan ada kepahitan. Amin, saudara. Kalau mungkin saat ini saudara masih menyimpan sakit hati, kepahitan pada mertua, pada saudara, ya, menantu, inilah waktunya saudara untuk lakukan penyelesaian segera. Jangan menunda. Kalau saudara ingin menikmati janji-janji Tuhan, ingat, saya ingin memberitahu sekali lagi, orang yang tidak mau mengampuni orang bersalah padanya,
Tuhan tidak berkenan. Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni dia. Ini sangat serius, saudara. Masalah pengampunan sangat serius. Apalagi sampai menyimpan sakit hati, kepahitan, saudara. Jangan sampai, saudara. Bahkan Tuhan katakan, selesaikan dulu kalau kamu ada belum mengampuni orang lain, aku tidak akan mendengar doa-doamu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya percaya, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk supaya kita bisa mengampuni, mengasihi orang lain. Supaya Roh Kudus menolong kita tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan kepada siapapun. Jikalau mungkin saat ini saudara mendengar firman ini dan Roh Kudus berbicara secara pribadi, segera selesaikan, saudara. Jangan menunda waktu. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan memanggil kita. Dan kita merindukan supaya kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya jikalau saudara mengerti bahwa di dalam diri saudara ada penyertaan Tuhan selama-lamanya sampai akhir zaman, maka saudara tidak akan menyimpan sakit hati, kepahitan kepada siapapun. Karena penyertaan Tuhan itu sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Mungkin saudara saat ini sering mengalami kegagalan saudara di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Saudara mengalami banyak hal-hal yang sepertinya tidak ada keberhasilan. Mungkin karena saudara masih menyimpan sakit hati dan kepahitan. Saudara masih belum mengampuni orang lain yang bersalah pada saudara. Inilah waktunya, saudara. Jangan menunda. Sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu. Saya melihat saudara dari dua hal peristiwa tentang Yusuf, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan menyertai kita. Artinya apa, saudara? Kita punya potensi yang sama seperti Yusuf. Potensi untuk tidak punya sakit hati, potensi untuk tidak menyimpan kepahitan, potensi untuk berhasil, potensi untuk apa? Menikmati kasih setianya Tuhan kepada kita. Saya renungkan ayat ini, saudara, dalam-dalam. Yes, terima kasih Tuhan, ini buat saya. Amin, saudara. Ini buat saya. Yuk, 1, 2, 3 katakan, yes, ini buat saya. Ya, sekali lagi 1, 2, 3, yes, ini buat saya. Bukan orang lain, buat saudara. Buat kita semua, saudara. Karena saudara dan saya orang-orang sudah percaya Yesus, di mana di dalam diri kita ada penyertaan Tuhan, penyerahan Roh Kudus sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Dan berarti kita punya kemampuan yang sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Di saat kita tidak ada sakit hati, di saat kita tidak ada kepahitan, tetapi kita tetap mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Di saat menghadapi pencobaan, saudara, saya percaya bapak-bapak, saudara, hati-hati. Ya, bapak-bapak bisa mengalami pencobaan. Sekarang wanita, sekarang ini gadis-gadis ini suka mencobai. Oh, om-om, saudara. Apalagi Pak Tulus ini, wah ini bos ini ya pasti ya. Sering nih jadi incaran ini ya. Jadi incaran, saudara. Kalau saudara tidak punya iman yang kuat, kalau saudara tidak punya hati yang mengasihi Tuhan, dan saudara menyadari benar-benar ada penyertaan Tuhan di dalam diri saudara, saudara tidak akan tergoda. Di saat ada godaan, saudara lari seperti Yusuf, tinggalkan pencobaan itu. Bukan malah menikmati dosa, ya, menikmati dosa, berbuat dosa dinikmati, saudara. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Hanyalah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau, saudara. Mari, saudara, inilah waktunya, saudara. Tuhan mau membuat saudara berhasil. Tuhan mau membuat saudara berhasil dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara. Jauhi dosa, jangan menikmati dosa, ya, dan jangan simpan kepahitan, jangan simpan sakit hati, tetapi mengasihi, mengampuni kepada orang lain. Wah, luar biasa, merdeka kita. Amin. Kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, saudara. Karena ketemu siapa saja, wow, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan. Walaupun dia pernah menyakiti hati kita, walaupun dia pernah melakukan sesuatu yang tidak mengenakan kita, merdeka. Karena kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalam diri kita.
Ada penyertaan Tuhan, saudara. Mari saya ingin mengajak hormati keberadaan penyertaan Tuhan di dalam diri kita. Ini hormati keberadaan, sehingga saudara akan mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan sangat penting bagi kita. Nah saudara, tadi dikatakan ya bagaimana supaya Tuhan menyertai kita. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga, mari kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara. Tadi di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Baik perintah yang sulit, baik perintah yang mudah. Ya, kasihlah musuhmu, berkatilah mereka yang menganiaya kamu, doakanlah orang yang menyakiti hatimu. Itu perintah saudara yang harus kita lakukan. Pak, berat Pak. Kalau kamu dipukul pipi kanan, berikan pipi kiri. Hari kemarin waktu acara apa itu ya, sampaikan itu. Artinya bukan kalau kita dipukul kiri, berikan kiri. Bukan, saudara. Artinya kalau kita disakiti, dibalas dengan mengasihi, mengampuni. Haleluya. Indah sekali, saudara. Hanya Yesus yang mengajarkan seperti ini. Dan Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Roh yang menyertai kita selama-lamanya. Itulah yang akan menolong kita untuk kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri memang tidak mungkin bisa. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Segala perintah. Mari saudara, andalkan Roh Kudus supaya kita bisa mengasihi Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan, bukan malah mendukakan roh yang ada di dalam diri kita. Saya berharap saudara mengerti akan hal ini. Matius pasal 22 ayat 37, saudara. Matius pasal 22 ayat 37, ayat yang tidak asing kepada kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara bisa lihat ayat di sini di layar ini ya. Tidak usah buka HP, saudara, ini lebih jelas ya. Mbak Firni lebih cepat kok ya. Haleluya. Sekali lagi saudara, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Artinya apa saudara? Kita harus mengasihi Tuhan dengan all out. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan habis-habisan kasih kita kepada Tuhan, saudara. Saya tinggalkan jabatan saya tinggalkan mobil dinas saya tinggalkan rumah dinas saya, ya, yang cukup lumayan juga ya, karena saya mau mengasihi Tuhan. Dia sudah lebih dulu mengasihi saya. Saya berharap saudara tidak harus seperti itu, saudara. Tapi tunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan, tidak menyakiti Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita, membuat kita mengerti apakah perkataan ini menyakitkan hati Tuhan atau juga menyakitkan orang lain. Ataukah perkataan saya ini akan menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain. Roh Kudus akan memperjelas pada saudara. Saya tidak perlu uraikan. Pak, perkataan apa sih Pak yang menyenangkan Tuhan? Perkataan apa sih Pak yang menyakitkan Tuhan? Roh Kudus akan menjelaskan pada saudara. Amin, saudara. Karena kita punya roh yang sama. Ya, roh yang sama. Dalamnya Pak Tulus, dalamnya Pak Samsu sama. Roh Kudus namanya. Yang akan memperjelas apakah perkataan saya ini menyakitkan hati orang, terlebih menyakitkan hati Tuhan, ataukah perkataan ini menyenangkan hati Tuhan, menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Roh Kudus akan memperjelas pada kita. Haleluya. Mari kita mau mengasihi Tuhan, bukan menyakiti hati Tuhan. Haleluya. Mengasihi Tuhan Yesus adalah perintah yang penting bagi kita, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Janji-janji Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Supaya kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf, berhasil apa yang dikerjakannya. Puji nama Tuhan. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Ya,
Saya harus sedikit bersaksi lagi, saudara. Mungkin 40 tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu. Saya bekerja aja sebagai bawahan rendahan. Bawahan rendahan, kalau Bu Hari bilang kerucuk memet ya. Sebagai kerucuk memet, pegawai PNS tapi kerucuk memet, saudara. Tapi saya tidak mau, capek saya tiap kali ketemu atasan hormat. Ya, kemarin EL juga gitu ya, di sekolahan itu dia baru kelas 1, usaha apa aja pokoknya biar noleh apa tidak, hormat. Siap, hormat. Saya jadi ingat saya dulu waktu saya jadi pegawai kerucuk memet saya. Capek lah hormat terus ini, capek ya hormat. Tuhan, aku gak mau jadi pelaksana terus. Yang selalu hormat terus. Ya ketemu satu tingkat saya hormat gitu. Dan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan angkat saudara. Tuhan izinkan saya menjadi kepala kantor. Ya puji Tuhan. Ya secara rohani juga Tuhan angkat. Ya secara materi juga Tuhan angkat saudara. Haleluya saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya saya berharap saudara juga akan mengalami apa yang dialami oleh Yusuf dan yang saya pernah juga alami saudara. Mari saudara, sekali lagi mengasihi Tuhan Yesus adalah satu perintah yang penting bagi kita. Kita harus menuruti segala perintah Tuhan Yesus supaya janji-janji Tuhan ya akan dinyatakan bagi kita seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Kita lebih dahsyat saudara, karena penyertaan Tuhan selama-lamanya. Wah, sampai akhir zaman. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk tidak menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh penolong itu yang akan menolong saudara. Supaya kita bisa melakukan apa segala perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, bagian yang keempat. Tuhan juga akan mengangkat kita. Sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Yusuf saudara. Tuhan juga akan mengangkat kita. Kita melihat janji-janji Tuhan ada banyak sekali yang diberikan. Disediakan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Satu kita lihat aja di dalam Ulangan 28 ayat 13-14. Satu janji Tuhan saja. Saya ingin ajak saudara untuk melihat. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam firman Tuhan ada ratusan janji Tuhan. Janji Tuhan. Yang dikumpulkan ada berapa ratus janji-janji Tuhan saudara. Saya ingin tunjukkan janji Tuhan. Satu di dalam Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, janji Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin saudara. Haleluya. Ada satu kemajuan, ada peningkatan di dalam karir saudara, usaha kita, di dalam rohani kita, keluarga kita. Wah, amin, haleluya. Saudara, mengikuti Tuhan pasti akan ada seperti peningkatan. Rohani kita tidak stagnasi ya, jadi anak-anak bayi terus. Tidak, ada peningkatan. Ada peningkatan. Tuhan mau memakai kita untuk memberitakan kabar baik pada orang lain. Kalau dulu kita hanya mendengar firman Tuhan saja, sekarang kita akan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Ada satu peningkatan yang Tuhan mau, dan saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Janjinya Dia akan mengangkat kita dan menjadikan kita kepala bukan ekor. Wah, luar biasa saudara. Jangan mau jadi buntut terus ya. Jangan mau jadi ekor terus saudara. Ada seorang yang mengatakan, aku lebih baik jadi kepala semut daripada jadi ekornya gajah. Daripada ekornya gajah. Ya, aku lebih senang jadi kepala semut. Gak apa-apa, kecil tapi kepala. Wah, luar biasa ya. Itu orang-orang dunia aja punya pikiran seperti itu saudara. Luar biasa kan? Aku tidak mau jadi ekornya gajah walaupun besar tapi hanya ekor saudara. Aku mau jadi kepala walaupun kepala semut saudara. Haleluya. Janjinya Dia akan mengangkat kita dan menjadikan kita kepala bukan ekor. Apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan.
Apa saja saudara yang kita kerjakan akan berhasil. Saudara, rupanya Tuhan itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya hal dalam hal sekuler saja saudara. Saya belum pernah melihat sejarah seperti ini saudara. Ya, di GSCA itu, ya saya kalau ingat saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Di GSCA waktu itu saya masih pendeta pembantu ya, pendeta muda. Kalau habis pelayan Injil, pendeta muda ya, pendeta muda. Ya. Kemudian Pak Neris apa pendeta pembantu dulu apa pendeta muda ya? Setelah pelayan Injil, pembantu ya, pendeta pembantu dulu ya. Nah, pada waktu itu saudara, saya diangkat sebagai pendeta pembantu setelah pelayan Injil saudara, di Jawa Timur ini saudara. Kemudian saudara, saya pendeta pembantu diangkat jadi ketua wilayah 4. Saya masih ingat itu, saya ketua wilayah 4. Padahal waktu itu Jatim 1 dan Jatim 2 itu masih gabung saudara. Sampai ke Ponorogo ya, Nganjuk segala itu masih ikut sini, Banyuwangi ya. Sampai sekarang Banyuwangi juga masih ya. Madiun segala masih gabung saudara. Saya diangkat sebagai ketua wilayah 4. Ya, oke. Ya, saya lakukan saja dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Nah, kok kemudian ada departemen kaum pria baru pertama kali departemen kaum pria saudara. Ya, departemen kaum pria baru pertama kali ada. Rupanya Pak Jack sama Pak As ini cari orang kok nggak ada yang cocok, mungkin apa gimana ya, tahu ya, nggak ada yang mau saudara. Nah kemudian saya ditawarin, Pak Ari jadikan ya ketua kaum pria. Loh, saya sudah jadi ketua wilayah 4, nggak apa-apa sudah. Loh, 2 Pak, ya siap. Jadi siap aja. Itu belum pernah ada terjadi dalam sejarah. Saya di ketua wilayah 4 dan merangkap kepada jadi ketua departemen kaum pria. Sekretaris saya waktu itu Pak Hari Santoso almarhum saudara. Waktu itu sekretaris saya sebagai ketua wilayah 4. Pak Hari, masa saya bilang gini nih, saya mau asal sekretarisnya tetap Hari. Supaya dua-duanya ya, Pak Hari masa kita lagi? Gak apa-apa, nikmati saja sudah. Oke siap, ya bro. Ya dia jadi sekretaris saya jadi ketua wilayah 4 dan ketua departemen kaum pria. Dan tugasnya ketua departemen kaum pria pada waktu itu harus menghubungi wilayah-wilayah, gereja-gereja supaya membentuk departemen kaum pria di gerejanya masing-masing di wilayah saudara. Wah, saya telepon, saya hubungi sana, saya datang juga, ya telepon sampai ke Ponorogo saudara. Itu kan banyak pendeta senior ya. Saya telepon supaya kita mendirikan departemen kaum pria. Apa sih ini? Mungkin begitu kan, orang senior itu kan. Nah, kemudian rupanya ada yang protes saudara kepada BPD. Badan Pengurus Daerah sudah Jawa Timur protes. Hari itu maksud PDP kok sudah diangkat jadi ketua wilayah, apalagi merangkap ketua kaum pria. Protes sudah. Saya juga nggak tahu ada yang protes. Setelah selesai itu baru saya dikasih tahu. Kemudian Pak Jack sama Pak As itu diam-diam, udah Pak Ari angkat saja langsung pendeta, tidak pakai pendeta muda. Langsung saja promosikan jadi pendeta, tidak pakai pendeta muda. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya ini pertolongan Tuhan saudara. Pertolongan Tuhan saudara. Saya diangkat langsung pendeta. Sudah nggak ada yang ngomong, nggak ada yang protes lagi saudara. Ya saudara, pendeta. Saya malah nggak tahu, saya tanya kepada staf. Saya mana kok saya jadi pendeta? PDM saya mana aja? Loh Bapak nggak tahu PDM Pak pendeta. Oh iya toh. Saya malah kaget saudara. Nah, saudara, ternyata Tuhan mengangkat kita bukan hanya hal-hal yang sekuler saja, tetapi hal-hal yang rohani pun Tuhan angkat. Puji nama Tuhan. Saya percaya ini semua karena Tuhan menyertai kita. Amin. Karena saya tidak ada sakit hati, walaupun saya dikata-katain mereka yang senior, saudara, sama-sama pendeta bisa mengatai itu, saudara, jangan berpikir, saudara, diiri, saudara. Kenapa ini itu? Saya tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan. Saya tetap mengasihi, mengampuni mereka. Puji nama Tuhan, saudara, dan Tuhan mengangkat. Janjinya Dia akan mengangkat kita dan menjadikan kita kepala bukan ekor. Haleluya. Walaupun kepala semut tidak apa-apa, saudara. Lakukan dengan setia. Apa saja yang kita kerjakan akan berhasil. Amin. Haleluya.
Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang, memberitakan kabar baik pada orang lain. Orang lain akan melihat saudara, bagaimana kehidupan saudara, bagaimana perkataan saudara, bagaimana tindakan saudara yang menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar saudara. Amin. Tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati di dalam diri kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan mau memakai kita untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa membawa jiwa kalau kita masih ada sakit hati? Bagaimana kita bisa membawa jiwa kalau masih ada kepahitan di dalam diri kita? Tuhan tidak akan mau memakai mereka. Tuhan akan memakai mereka yang benar-benar sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang sudah dimerdekakan. Tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan. Tetapi yang ada mengasihi dan mengampuni. Wah, itu yang dicari oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan sedang mencari. Saya percaya akan banyak ditemukan di tempat ini. Karena saudara tahu bahwa saudara sadar ada penyertaan Tuhan. Amin saudara. Ada penyertaan Tuhan. Yang sampai selama-lamanya. Dan sampai akhir zaman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari WS ingat pemain musik belum masuk. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau menyertai kami selama-lamanya, bahkan sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak akan mau menyakiti Engkau Tuhan. Kami akan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui perkataan kami, tindakan kami. Supaya janji-Mu boleh dinyatakan bagi kami. Kami akan mengalami keberhasilan. Kami akan diangkat. Seperti Engkau sudah mengangkat Yusuf. Yang tidak menyimpan sakit hati dan kepahitan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin bagi kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau sampai saat ini kadang-kadang masih ada sakit hati kepahitan. Ampuni kami. Biarlah saatnya kami akan melepaskan roh yang mengasihi, roh yang mengampuni kepada mereka yang menyakiti kami. Tuhan, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Ini kami utus kami Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi yang orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kami percaya roh-Mu akan menolong kami. Untuk kami dapat melakukan segala apa yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan, kami berdoa. Jikalau ada di antara kami saat ini yang mereka menyimpan dosa, tidak melakukan seperti yang Yusuf lakukan, meninggalkan pencobaan itu, tetapi mereka hidup dalam dosa, menikmati dosa apapun, dan berdoa Tuhan, jamah mereka, lepaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.